Terima kasih tadi, siapa? Bagus ya. Jadi bagus, kamu dulu diejek, nggak apa-apa, nggak apa-apa diejek. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, nggak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Jangan kecil hati. Terima kasih. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara. Mantap! Cerdas, berani, dan cinta Indonesia. Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. SF, sayangi orang tua, hormati guru. SRMP 17 Tabanan. Jaya luar biasa, tetap semangat. Terima kasih semuanya. Good afternoon to our school, Mr. President Prabowo Subianto. We are incredibly happy to have you here with us. We wish you continuous good health as you lead Indonesia to greatness. Next, we respectfully request the Minister of Social Affairs to take over and lead the program. Saifullah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Presiden, mohon izin untuk melaporkan beberapa hal. Yang pertama, kami berterima kasih hari ini Bapak bisa meluangkan waktu di tengah-tengah sekolah rakyat. Hari ini sedang open house Pak, membuka kesempatan kepada calon siswa dan juga orang tuanya untuk bisa melihat dari dekat proses pembelajaran sekolah rakyat. Ini berlangsung seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini berada di Tabanan, Provinsi Bali. Yang hadir di sini di ruangan ini Bapak Presiden, ini adalah calon siswa sekolah rakyat beserta orang tuanya. Mereka dijangkau sebagaimana arahan Bapak Presiden. Jadi tidak membuka pendaftaran sekolah rakyat, tetapi menjangkau mereka-mereka yang memenuhi kriteria untuk bisa di sekolah rakyat. Ini adalah arahan langsung dari Bapak Presiden. Yang bisa sekolah di sini itu yang berada di DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jika tidak ada di sana, maka akan dilakukan pemutakhiran, dilakukan ground check, di mana di sini dilarang sesuai arahan Bapak Presiden untuk suap menyuap, tidak ada membayar, tidak boleh ada titipan dari siapapun. Ini sudah kami sampaikan kepada para pendamping Pemda yang turut terlibat dalam penjangkauan siswa sekolah rakyat. Tahun 2026 ada lebih dari 15.000 siswa sekolah rakyat existing, dan pada tahun 2006-2007 ini ada alokasi lebih dari 32.000 siswa sekolah rakyat.
tambahan. Berarti secara keseluruhan nanti 45.000 lebih tahun ini. Tahun depan 2007-2008 lebih dari 100.000. Insya Allah ini sesuai dengan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat yang akan kami laporkan sedikit ini Bapak Presiden, mohon maaf. Jadi ini adalah arahan Bapak Presiden kami laksanakan. Apa yang kita temukan dalam penjangkauan ini itu adalah ada beberapa siswa yang tidak pernah sekolah, belum pernah putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Salah satu contohnya ini Al-Jabar ini luar biasa sekali. Ketika ada Pak Sekap tadi, waktu itu tiba-tiba dia angkat tangan dan dia menyampaikan, nama saya Al-Jabar, usia 15 tahun, tinggal di Duren Sawit, tapi saya belum pernah sekolah. Ini adalah hasil penjangkauan sesuai arahan Presiden dan kami menemukan apa yang selama ini disebut oleh Bapak Presiden bagian dari the invisible people. Banyak sekali yang seperti ini, belum pernah sekolah, tidak pernah sekolah. Ini sekedar contoh, tapi di sini juga ada bapak putra putrinya ini yang putus sekolah, yang dengan sekolah rakyat diharapkan nanti bisa sekolah kembali. Lanjut, sudah 166, sudah pernah kami laporkan. Salah satunya adalah berada di sentra milik Kementerian Sosial di Kabupaten Tabanan ini. Namanya SRMP 17 Tabanan. Di sini ada 3 rombel ya, SMP. Kemudian ada 74 peserta didik, sudah lebih dari 10 bulan di sini, hampir 11 bulan. Mereka dididik di sini, sudah ada perkembangan luar biasa, lebih disiplin, punya karakter, tertib, dan orang tuanya semuanya merasa bangga dan mereka ingin mereka bisa meneruskan pendidikannya. Ini adalah fasilitas yang ada. Sekolah rakyat pada umumnya termasuk di sini. Ada asrama, kelas, ruang makan, aula, laboratorium, perpustakaan, pembelajarannya dengan laptop, smartboard. Yang semuanya ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat adalah perundungan atau bullying, kekerasan fisik dan seksual, dan yang terakhir adalah intoleransi. Ini adalah dilarang keras, pelakunya akan kita tindak tegas, dan pada saat itu pula akan kita berhentikan. Jadi ini beberapa kegiatan di SRMP 17 Tabanan, Pak Presiden. Ada ekstrakurikulernya dengan berbagai kegiatan termasuk outing kelas. Lanjut, Pak Presiden yang kami hormati, ini bagian terakhir. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, hari ini sedang berlangsung pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Karena yang 166 titik itu adalah sekolah rakyat rintisan. Nah sekarang sesuai arahan Bapak Presiden dibangun gedung permanen sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Untuk tahap ini ada 93 yang sedang sekarang berproses. Salah satunya adalah di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, di mana nanti diharapkan kalau sudah selesai, yang ada di sini akan pindah ke gedung permanen itu. Nah di gedung baru nanti kita akan mengalokasikan 270 siswa dan sekarang sudah lebih dari 400 peserta yang terjangkau. Untuk SMP dan SMA sudah melebihi kapasitas, melebihi alokasi, sementara yang SD masih sedang dalam berproses. Ini proses pembangunannya oleh PU, Presiden, sudah mencapai hampir 80%. Ini sedikit laporan kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan kami bisa terus secara konsisten menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Ini di 93 titik, Bapak Presiden. Sebentar lagi untuk mengakhiri laporan saya, izin untuk menayangkan satu video ilustrasi pembangunan sekolah rakyat yang sudah hampir selesai di Kabupaten Sampang. Tahun depan direncanakan tambah lagi lebih 100. Dengan begitu, maka tahun depan kita bisa menerima lebih dari 90.000 siswa secara keseluruhan. Ini kapasitasnya adalah 1.000 siswa, SD, SMP, SMA, ditambahi dengan asrama guru, fasilitas-fasilitas lain termasuk perpustakaan, laboratorium, fasilitas olahraga, dan juga fasilitas ekstrakurikuler yang lain. Demikian laporan kami Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Presiden dan sekaligus kami bersama teman-teman ingin sekuat tenaga Pak Presiden. Ini tidak mudah tapi ini ingin sekuat tenaga bisa mewujudkan cita-cita Bapak Presiden dalam rangka mengeksekusi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, fakir, miskin, dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Demikian laporan kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan ini video yang akan kami putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ilustrasi proses pembangunan sekolah rakyat di Sampang, Jawa Timur. Salah satu dari 104 titik pembangunan sekolah permanen yang saat ini dikerjakan serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Sekolah rakyat yang dibangun di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang ini memiliki luas area 8,4 hektar. Sekolah ini dipersiapkan menjadi ruang belajar bagi 1.000 siswa, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Pembangunan ini ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026 dan akan mulai digunakan untuk masa pengenalan lingkungan sekolah pada pertengahan Juli mendatang. Berbagai fasilitas dibangun, mulai dari lapangan olahraga, ruang kelas, tempat ibadah, asrama siswa dan guru, ruang makan bersama, perpustakaan, hingga laboratorium penelitian. Dan pembangunan di Sampang ini menjadi bagian dari langkah besar menyongsong 1 tahun perjalanan sekolah rakyat. Sebuah perjalanan yang terus bergerak, membawa harapan menuju masa depan yang lebih baik. Bapak Presiden yang kami hormati, jika diizinkan kami akan siswa yang telah mengikuti proses pembelajaran di sini selama hampir 11 bulan. Silakan Mas Bagus, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Ibu lainnya telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di depan. Perkenalkan, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Abimanyu. Saya berasal dari Tabanan. Jadi saya di sini akan bercerita sedikit pengalaman saya sebelum memasuki SR 17 Tabanan dan juga pengalaman setelah memasuki sekolah rakyat. Saya adalah anak dari seorang penatu. Saya dari kecil sudah ditinggal oleh ayah saya. Ibu saya merawat saya sendirian dan ia selalu mengajarkan saya untuk selalu jujur, semangat, dan pantang menyerah. Saya saat masih jenjang sekolah dasar, saya sering mendapatkan ejekan dari teman-teman. Karena saya dulu anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman. Dulu saya pernah hampir sampai putus asa dan tidak masuk sekolah selama beberapa hari. Tapi ibu saya memberikan saya dukungan sampai saya memiliki kembali semangat saya untuk belajar. Saat saya mencapai jenjang SMP, saya sekarang masuk di SRMP 17 Tabanan, di mana setiap hari saya harus berkenalan dengan orang baru dengan melawan rasa trauma yang dulu saya dapatkan. Di sini sekarang saya sudah belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan mandiri dengan teman-teman yang sudah ingin berteman dengan saya. Dan sekarang saya mendapatkan jalan dari Tuhan, yaitu menjadi salah satu anggota dari organisasi sekolah, yaitu Duta Anti Bullying. Saya harap dengan gelar ini saya dapat untuk mencegah bullying di sekolah ini dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan sebelumnya. Saya ingin menyampaikan bahwa sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali. Boleh kamu peluk, boleh di depan Presiden. Coba kamu peluk ibumu di depan Presiden. Iya, ibunya. Ya, Untuk Bapak Presiden, saya sangat berterima kasih atas pembangunan sekolah rakyat ini. Keluarga kami saya merasa sangat terbantu dengan adanya program ini. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bapak Presiden. Mungkin sekian penyampaian dari saya. terima kasih Bapak Presiden, luar biasa. Jika diizinkan ada salah satu orang tua calon siswa untuk menyampaikan isi hatinya Pak Presiden. Silakan Ibu, ayo sama putrinya silakan. Ini akan menyampaikan isi hatinya kepada Bapak Presiden. Ini calon siswa dan orang tuanya. Pak, Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kadek Dwi Destari. Nama saya Nyoman Martini. Yang berterima kasih kepada Bapak Prabowo. Saya sudah mau anak saya sekolah di sini. Mengucapkan terima kasih. Sebelumnya sekolah di mana putrinya? Sekolah SMP 3 Marga. Marga Susu. Itu Ibu itu? Betul. Rumahnya itu? Iya. Ayahnya mana ayahnya? Ayahnya kerja. Kerjanya apa ayahnya? Kuli bangunan. Di bangunan. Tadi ingin menyampaikan ke Bapak Presiden apa tadi? Nyampaikan apa? Ingin anak saya sekolah rakyat. Itu ya. Dia terharu Pak Presiden, pinginnya nangis saja nih Pak Presiden. Mulai tadi. Jadi dia bergembira sekali putrinya bisa di sini. Tadi ingin menyampaikan langsung ke Bapak Presiden. Nah sekarang sudah ketemu Bapak Presiden. Silakan, ayo sampaikan, ayo. Bapak, anak saya sudah mau masuk sekolah. Iya. Nanti belajar yang baik Ya Pak. Ya, umurmu berapa? Umur 16. 16. Cita-cita? Cita-cita jadi guru penari. Bagus sekali, bagus sekali. Iya. Terakhir ini ada Kadek coba. Ini putus sekolah Pak Presiden. Silakan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Daryani, umur saya 15 tahun. Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah itu. Ayahmu kerjanya apa nak? Ayah saya kerjanya petani, gajinya itu 100 minggu per hari. Ada juga di bawahnya. Tinggal bersama siapa? Tinggal di rumah nenek kakek sama mamanya. Mama. Iya. Ini ya benar ya rumahmu ini? Betul?
Ya, calon semua yang sudah di sini sudah terjangkau dan calon siswa. Beliau ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden. Saya terima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya sudah mau bikin sekolah. Ya. Oke, silakan salim sama Bapak Presiden. Umurnya 15 tahun. Itu Bapak Presiden beberapa kesaksian yang disampaikan oleh siswa, calon siswa maupun calon orang tua yang hari ini bisa langsung menyampaikan kepada Bapak Presiden. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Jadi ini akan ada izin Pak Presiden, akan ada kalau berkenan ada arahan dari Bapak Presiden. Ya, tapi ini nanti nunggu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih ya. Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Menteri Sosial yang saya hormati, Wakil Menteri Sosial, Sekretaris Kabinet, para pejabat, kepala sekolah SRMP 17 Tabanan. 17 itu kayaknya angka baik ya, angka proklamasi kita 17 Agustus. 1 tambah 7 8. Saya waktu dulu di tentara, saya diberi kode sandi. Sandinya adalah 08. Jadi angka 8 bagi saya sangat angka yang beruntung begitu. Ada dua angka yang beruntung, 8 dan 13. Selalu di hidup saya muncul. Hari ini saya tidak milih, saya tidak tahu. Saya hanya mengatakan baru kemarin saya putuskan, saya mau lihat sekolah rakyat di luar Jawa. Coba di Bali ada nggak? Ada. Dibawa ke sini, kebetulan sekolahnya SRMP 17. Jadi memang mungkin sudah diatur. Jadi terima kasih kepada sekolah, para guru, Menteri Sosial, pejabat Kementerian Sosial. Memang sekolah rakyat kita wujudkan untuk susah mereka yang paling kurang berdaya. Jadi pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga. Jadi saya gembira melihat perkembangan sekolah rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya, karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak. Saya ingat tadi laporan Menteri Sosial di Tabanan ini, nanti kemampuan sekolah atau pendaftaran yang sekarang sudah 400-an ya, padahal tempatnya 270. Silakan dulu. Ini 270 di tempat ini. Di seluruh Bali. Izin Pak, karena kebetulan yang menyediakan lahan ini adalah Provinsi Bali. Iya. Karena Provinsi Bali, maka yang bisa sekolah di sini adalah warga dari kabupaten dan provinsi tersebut. Ya. Kalau lahannya disediakan oleh kabupaten atau kota, maka yang bisa sekolah di situ hanya warga kabupaten dan kota tersebut. Oke, saya mau tanya, silakan duduk Pak. Di seluruh Bali ada berapa sekolah rakyat? Baru satu. Oke, berarti kita harus tambah secepat mungkin ya. Nanti diusahakan bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya. Kita upayakan, tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakanlah, hampir semua yang minta harus diterima ya. Jadi bagaimana caranya kita, Seskap mungkin nanti koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain dari fasilitas mereka mungkin yang ada mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam untuk sampai sekolah yang permanen jadi. Rencana sekolah permanen berapa di Bali? Untuk rencananya semua Satu kota satu. Baik, saya kira itu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak sekalian yang baik. Kita kerja keras, semuanya bekerja keras. Siswa dan siswi belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin, patuh sama guru ya. Selalu cintai orang tuamu. Orang tuamu adalah bekerja keras untuk kamu. Apapun pekerjaannya adalah sangat mulia. Kamu harus nanti angkat orang tuamu. Kamu harapan orang tuamu. Belajar yang baik.
hormati guru, cintai orang tua, selalu rukun sama kawan, selalu baik sama orang lain, sopan santun, jangan sekali jelek-jelekin orang, jangan benci orang lain, itu hidup dengan baik, rukun. Itu kunci dari keberhasilan. Terima kasih tadi, siapa? Gede bagus, kamu dulu diejek, gak apa-apa diejek, jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, gak apa-apa. Yang penting hatimu teguh, ya. Hati kita baik, kalau kita diejek, kita balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan. Dihina, sopan. Jangan kecil hati. Terima kasih. Kau nanti akan berhasil. Banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang sangat miskin. Banyak sekali. Tapi anaknya tidak mau menyerah. Anaknya tidak mau putus asa. Anaknya selalu gembira. Di tengah kesulitan, cari yang baik. Pasti akan ada kebaikan yang datang. Kita percaya itu. Terima kasih. Selamat bekerja di bidang kepala sekolah. Laksanakan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Didik anak didikmu dengan sebaik-baiknya. Teliti, rajin, disiplin, berbuat yang terbaik. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oh iya, di sini ya. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Presiden memberikan kesempatan kepada paduan suara SRMP 17 Tabanan. Dengan hormat kami anak-anakku paduan suara. Nanti dilanjut terakhir dengan puisi dan ada sedikit pingin unjuk kemampuan pidato bahasa Inggris. Terima kasih. Pak Teddy, terima kasih. Sekolahlah nak, jangan berhenti di nasib seperti bapak. Ini aku ada di sekolah rakyat. Aku bisa tidur tenang. Aku bisa belajar tanpa takut. Dari rumah kecilku yang masih rapuh, ini mulai menata masa depan. Di sekolah rakyat, aku belajar menyambut beragam. Tidak semua bersaudara. Berbeda doa, berbeda adat, berbeda budaya, tetapi kita tetap saling menjaga. Seperti tanpa kasih, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto karena telah melihat anak-anak seperti kami, anak-anak dari rumah bolong, yang kini diberi kesempatan berdiri sejajar. Sesama Bapak Presiden, sesama Indonesia, aku akan berjanji menjaga persaudaraan dan menghormati perbedaan. Pulang membawa cahaya untuk ayah, ibu, dan untuk Indonesia. Suatu saat nanti kan ku gantikan tugasmu ayah. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Tenang bahagia pasti dan terpercaya. Kau kuatkan aku. Namo Buddhaya, my peace and blessing be upon us all. Honorable President Prabowo Subianto, honorable guests, beloved teacher, my dear friends, and all prospective children of Sekolah Rakyat. I stand here as a child of Sekolah Rakyat Bali. I come from a simple family, but today I stand with courage because my country has opened a door for children like me. It's not the end of my story. A small house does not mean a small dream. A poor child only needs one thing, a chance. Today, I'm proud to be Indonesian.
Under President Prabowo Subianto, Indonesia stands tall before the world. Our president built friendship with world leader. Indonesia is respected. Indonesia is heard. Indonesia stands equals with other nations. From Bali, I learned tolerance. Here, gamelan, prayers, azan, and church bell live under the same sky. We are different, but we share one heart. Indonesia. In Bali, we know Tatwamasi. I am you, and you are me. Your pain is my pain. Your hope is my hope. This is Bhinneka Tunggal Ika through Sekolah Rakyat. Children who were once unseen are now being seen. Children who were once left behind are now being lifted up. Thank you, President Prabowo Subianto. Thank you for giving us school, food, shelters, teachers, and hope. Thank you for showing that Indonesia futures belong to every child. I promise, from this school and from this young heart, I will study hard, I will respect difference, I will love my country, and one day, I will help Indonesia stand even higher. From Bali, we rise for our parents, for President Prabowo, for Indonesia. Thank you. Om Sing Santi Santi Om. Hormat gerak. Wah, dapat kenang-kenangan dari Bapak Presiden. Terima kasih. Saya mau bikin bisnis di luar negeri. Iya. Jadi Menteri Pendidikan. Wah, cita-citanya ingin jadi Menteri Pendidikan. Tepuk tangan loh. Terima kasih Bapak Presiden. Inilah siswa-siswa sekolah rakyat yang telah memperoleh pembelajaran hampir 11 bulan sejak Juli tahun 2025. Tidak semuanya anak-anak ini ketika masuk sekolah rakyat punya kemampuan yang sama. Ada anak yang ketika masuk ke kelas 1 SMP ini tidak bisa membaca. Ini contohnya, silakan anakku ceritakan. Yuk, kenalin. Ini belum bisa membaca ketika kelas 1 SMP. Kamu bisa menceritakan nak kepada Bapak Presiden terakhir sebelum Bapak Presiden nanti akan meninggalkan tempat. Silakan. Kenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Eko Magdi Rizky Triatmaja, bisa dipanggil Rizky. Saya pas SD itu saya nggak bisa membaca, dan pas ada sekolah rakyat itu saya diajarkan dengan guru Yasu Wali Asrama. Dengan habis itu saya diajarkan sampai lancar membaca. Habis itu saya diajarkan dengan guru. Saya lantas itu saya lancar membaca. Sekarang sudah bisa lancar membaca? Sudah. Coba itu baca itu apa yang merah itu coba. Mewujudkan kesetaraan dan kementerian sosial, penyandang disabilitas netral di masyarakat. Ada juga kelas 1 SMA Bapak Presiden juga belum bisa membaca, tapi alhamdulillah sekarang juga sudah berprestasi, itu di Bekasi. Banyak sekali di sekolah-sekolah rakyat yang lain juga sama, tetapi karena didampingi dengan empati, terus-menerus alhamdulillah ada kemajuan. Terima kasih sekali Bapak Presiden. Alhamdulillah secara umum pembelajaran sekolah rakyat di berbagai daerah telah menampakkan hasil paling tidak dari karakter-karakter siswa sekolah rakyat yang sekarang lebih percaya diri, lebih sehat, ya, dan kemudian lebih disiplin. Itu hal yang kita rasakan sampai hari ini, mudah-mudahan ke depan lebih sukses. Terima kasih perhatiannya, terima kasih atas kehadiran semuanya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya dan Wakil Menteri Sosial Pak Agus Jabu beserta seluruh jajaran Kementerian Sosial mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Pak Teddy dan seluruh jajaran yang mendampingi Presiden, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Halo, namaku Fikri. Baju sekolahku bersihkan. Halo, namaku Fikri. Aku tinggal di sini. Umurku 6 tahun. Baju sekolahku bersihkan. Aku tinggal di sini. Sekolahnya seru banget. Aku jadi ngerasain punya bapak, punya ibu, banyak temen juga. Semuanya baik-baik. Aku juga bisa makan. Makanannya enak banget. Badanku jadi kuat. Sekarang aku bisa belajar baca, belajar nulis, dan main lari-larian. B untuk bagus. Bu Untuk buku. keren. B Untuk belajar obat. Aku Fikri. Aku senang sekali di sekolah rakyat. Terima kasih Pak Prabowo. Aku sayang Bapak. Kamu tinggal sama siapa? Sama nenek. Mau sekolah, Ho? Sekolah rakyat di Sumedang. Itulah Fikri mewakili sebagian dari siswa-siswi sekolah rakyat. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih, acara kita selesai. Dengan orang tua yang siswa yang existing. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya.
Laksanakan. Siap, laksanakan. Silakan. Lanjut. Silakan makan. Gimana? Saya ditanya. Siap, Pak. Oh, gitu. Ayo. Siap. Sebelum kita makan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa, mulai. Habisin makannya. Sayang. Habisin makan. 35 35.